Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Ini kitab Safinatun Najah. Faslun fi nawaqidil wudu. Ini satu pasal, hada faslun. Ini satu pasal fi nawaqidil wudu, pada membahas segala yang membatalkan wudu. Nawaqid segala, berarti jamak. Naqidun. Naqidani nawaqid. Fi nawaqidil wudu, pada segala yang membatalkan wudu. Ternyata yang membatalkan wudu itu banyak. Nah, perhatikan. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bermula segala yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Arba'atu asya'a. Perhatikan, mudhaf arba'atu asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur kan? Tanda jar kok enggak ada kasrah nanti. Mestinya tanda jar kan kasrah. Ini tanda jarnya fathah. Mestinya arba'atu asya'a, ini asya'a. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bermula segala yang membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Al-awwalu, bermula yang pertama, itu al-khariju, yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Dari salah satu dua jalan, bukan jalan aspal di sini. Min kubulin, dari kubul, tempat keluar air kecil, au duburin, keluar air besar. Nah, keluar salah satu dari dua jalan, dua saluran maksudnya, batal wudu. Apanya yang keluar? Rihun. Nah, pertanyaan kan? Apanya yang keluar? Rihun, angin, au ghairuhu, atau lainnya angin, keluar batu, keluar duit, tetap batal. Illal maniyah, kecuali keluar mani, enggak batal. Walaupun nggak batal, nggak boleh sholat, harus mandi dulu. Nah, itu maksudnya. Rihun. Rihun kita badal kepada al-khariju. Apanya yang keluar? Rihun, angin. Makanya rihun kita baca mengikuti al-khariju. Bermula yang pertama itu yang keluar. Keluar dari mana? Dari salah satu dua saluran. Mana salah satu dua saluran? Min kubulin, dari kubul. Au duburin, atau dubur. Apanya al-kharij? Apanya yang keluar? Rihun, angin, au ghairuhu, atau lainnya angin. Ghairu atau pada rihun. Illa, huruf istisna, illal maniyah. 2, nanti i'rab. Asani zawalul akli. Bermula yang kedua yang batal wudu itu zawalul akli, hilang akal. Arti akal itu tamyiz. Kita bisa membedakan sesuatu dengan akal. Begitu akal hilang, kita nggak bisa membedakan lagi, jadi gila namanya. Zawalul akli, hilang akal. Apa penyebab hilang akal? Binaumen, dengan sebab tidur. Orang tidur itu nggak ada akalnya, ada akalnya tapi nggak bekerja, ya kan? Bukan gila. Jadi ketika dia tidur akalnya diam dulu, ikut tidur. Jadi batal wudu. Zawalul akli, hilang akal, binaumen, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau lainnya tidur. Kecuali ada tidur yang nggak batal. Illa nauma qa'idin, kecuali tidur orang yang duduk. Nauma qa'idin isim fa'il. Qa'ada yaq'udu kan? Bahwa qa'id. Kecuali tidur orang yang duduk. Mutamakkinen, orang yang duduk, lagi yang tetap ia orang duduk. Maq'adahu, tetap apanya? Maq'adahu, pantatnya. Maq'ada isim makan. Ka'ada yaq'adu ka'dan fahuwa qa'idun, sampai maq'adun, miq'adun. Maq'a kan? Isim makan, tempat duduk. Tempat duduk itu bisa kursi, bisa pantat. Kan duduk pakai pantat. Makanya pantat disebut tempat duduk juga. Enggak harus kursi tempat duduk. Illa nauma qa'idin, kecuali tidur orang yang duduk, mutamakkinin, yang tetap, maq'adahu, pantatnya. Minal ardi, tetap di bumi, enggak bergeser. Tidur sambil duduk. Kalau orang duduk kan mau kentut juga enggak keluar kan? Harus digeser dulu kan? Baru keluar. Nah, itu makanya enggak batal. Makanya gini, kalau orang habis wudu duduk, walaupun tertidur, nggak batal wudu, karena kemungkinan keluar angin susah. Kecuali pas bangun udah bergeser, itu batal, karena ada kemungkinan keluar angin dia nggak sadar. Tapi kalau masih tetap di posisi semula nggak batal. Nah, karena angin dia nggak keluar. Kenapa orang tidur batal wudunya? Kalau orang tidur, lubang pantatnya kebuka, nggak ada saringan, dia kentut nggak sadar, langsung. Nah, itu maksudnya. Oke.
Asalisu, bermula yang ketiga yang batal wudu, iltika'u basyaratai rajulin wa mra'atin. Iltika'u, bertemu dua kulit. Iltika'u basyaratai, bertemu dua kulit, basyaratai tasniyah, dua kulit laki-laki dan perempuan, kabira ini yang besar keduanya, ajnabiyah ini yang ajnabi keduanya, yang sah nikah. Kulit laki-laki, kulit perempuan yang sah nikah, ketemu, kena, batal. Min ghairi hailin, dari ketiadaan hail, ketiadaan penghalang. Kalau ada penghalang, ada baju, ada kain walaupun tipis, nggak batal. Nah. Oke, begitu. Ada lagi? Enggak ada. Ar-rabi'u, masu kubulil adami. Yang keempat, menyentuh. Masu itu menyentuh dengan telapak tangan. Kalau tadi di belakang, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Bersentuhan dimanapun. Sentuh di tangan, dimanapun. Yang penting kulit ketemu kulit, batal. Kalau ini beda. Yang keempat, masu kubulil adami. Menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh dengan telapak tangan. Kalau bukan dengan telapak tangan, enggak. Kita punya adik kecil, adik. Kita udah wudu, mau cebokin adik. Cebokan adik pakai tangan kan? Batal. Tapi kalau pakai kaki enggak. Ada di kampung. Nenek-nenek kadang cebokin pakai kaki nih, pakai ini. Enggak apa-apa. Kalau dia udah wudu kan, buat gosok doang, airnya kan disiram. Sebenarnya nggak apa-apa, mah dikira sama anak ini kok nggak ada adab ya. Padahal nggak apa-apa, biar nggak batal wudu. Jadi yang keempat itu masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan manusia. Kalau kemaluan kambing, kerbau nggak batal. Ini manusia. Karena kerbau, kambing nggak terhormat. Ini kan mengganggu kehormatan orang lain. Au halkati duburihi, atau menyentuh gelang duburnya. Gelang dubur gini. Orang berak itu kan ada yang buat motong berak itu. Berak kalau dipotong cincin, nah itu namanya gelang, halkah. Jadi kalau yang dipegang daging pantat nggak batal. Habis kita wudu, ya kan? Pantat kita kan gemuk misalkan. Kita pegang nggak apa-apa, nggak batal. Ini bukan bicara jorok, ini kan bicara hukum biar tahu kan. Nah, menyentuh kemaluan manusia, au halkati duburihi, cincin duburnya. Kalau dubur dapat keluar berak. Cincinnya dubur itu yang batal. Kalau yang lain enggak. Dengan apa dia sentuh? Bibatnir raha. Dengan perut telapak tangan. Perut. Yang namanya perut telapak tangan begini. Kalau digabungkan menyatu. Nah, ini yang perut. Kalau ujung jari bukan perut. Enggak apa-apa. Kita habis wudhu kadang kesentuh pakai ujung jari kan? Enggak batal. Harus perut. Au butunul asabe, atau dengan perut jari jemari. Perut jari jemari ini. Perut jari jemari. Kalau pinggir-pinggirnya malah enggak apa-apa. Nah, tapi lebih baik jangan dijaga-jaga. Nah, udah ini kan perlu diingat nih. Sebenarnya kalau matan itu harus dihafal, Bang. Matan kitab, kalau kita resep pengen belajar pinter, ini pokok ini kita hafal. Karena di kitab-kitab besar nanti ini penjelasan lebih mendalam lagi. Tapi yang pokoknya ini pembahasan mendalam nanti. Kalau yang pokok aja kita nggak paham, bagaimana didalami? Coba nyerap dulu biar paham. Faslun, Jipa. Nah, kabar mubtadanya, takdirnya, fi. Nah, terus dan dajar, terus al-wudu'i, dan dajar, nawakidu, mubtada marfu dengan tanda rafa, terus ya, mutafilih majrur, tanda jar, arba'atu, khabar mubtada, khabar, tanda rafa, mudhaf arba'atu, mutafilih, mutafilih majrur, tanda jar, fathah. Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tanda jarnya fathah. Enggak ada kasrah Ibrahimah. Oke. Ajul, al-awalu. Bada. Al-kharij. Marfu dengan al-khariju. Khabar marfu. Min. Asabila ini nih. Yang tasniah. Isim tasniah. Ya mudhaf dulu, mudhaf ahadi. Sabila ini mudhaf ilih. Mudhaf ilih. Dan ahadi.
Ya, tanda jar Ya. karena Isim-nasnya. jar majrur muta'allaq kepada kharij, keluar. Keluar dari mana? Dari salah satu dua saluran. Min Hujan. Kemudian majrur dan mim. At- Dan asal. au Ataf. duburin Ataf kepada kubulin. atah kepada majrur, Majrur. tanda jar Asal. rihun. Hal. Kalau hal mansub Ini apa sih namanya? Yang tadi. badal. Nah, yang badal. Rihun badal kepada al khariju. Badal ngikut Mudamnya. badal kepada marfu, Arfu. tanda rafa, Ma. au Alataf. ghairu, Untuk kepada ribu. atah pada marfu, Arfu. tanda rafa, Ma. mudhaf ghairu, Oh, menurut mudhaf ilaih illa, huruf jar. mana ada ilah huruf jar. Oh, ini Belum nyampe jarumnya. huruf ini nasab yang belum. Itu in dicampur amala, ini illa langsung sendiri. Di awalnya juga ada wow illa ya ayah haya hamzah apa namanya? Oh, ini huruf ini yang 7 itu. Ya. Yang 7. Iya namanya huruf-huruf yang 7 namanya apa? Namanya cucu. Illa huruf istisna. Nah, itu ya. Almaniyah mustasna. Masuk dan nasab Ya. fathah langsung maniyah. Bisa. Iya. Mantap. Kan fathah maniyah. Iya, kalau bertasydid boleh dikasih harokat. Kalau nggak ada tasydidnya baru Tanda nasab. Ya? nggak ada tasydid juga boleh. Qadiyah, Oh, tanda nasab mana dari? kipah, asani. Bermula yang kedua itu hilang akal. Asani, mubtada, tanda rafa. Mana dhammahnya? Kenapa ditakdir? Sif tasniyah tanda rafa alif. Ini jangan artinya dua jadi tasniyah. Kalau isim tasniyah kan ada tandanya, ada alif dan nun di ujungnya. Ya kan? Asani mubtada, marfu dengan ibtida, tanda rafa dhammah. Mana dhammahnya? Takdir. Kenapa ditakdir? Isim ini angka yang Isim apa? nggak munsharif. Bukan ghairu munsharif, kan dilihat. Itu makanya diingat. Isim maksur apa, isim mangkus apa? Iya. Isim ini mangkus. Mangkus. Apa isim mangkus, Pak? Kagak ngulang-ngulang. Dikasrohkan. Isim yang huruf terakhirnya ya, sebelumnya ya. Dikasrohkan. Kasrah. Ulang lagi i'rabnya. Asani, marfu, ibtida, tanda rafa, nama ditakdirkan. Kenapa ditakdir? Isim mangkus. Zawalu, khabar. Marfu dengan tanda rafa, terus mudhaf dawalu, mudhaf ilaih, tanda jar, bi, naumen, tanda jar. Hilang akal. Dengan sebab apa hilang? Bi berarti muta'allaq kepada zawal ya. Au ghairi, atah pada majrur, tanda jar, mudhaf ghairi, illa, istisna, nauma, mustasna, tanda nasab, terus qaidin, mudhaf ilaih, tanda jar, memakinen, naik kepada qaidin, naik kepada majrur, tanda jar, maq'adatahu. Nah, ini tadi artinya begini, kecuali tidur orang yang duduk memakin yang menetapkan ia akan tempat duduknya. Jadi maq'adata maf'ul mumakin. Mumakin isim fa'il. Isim fa'il juga perlu kepada maf'ul, Bang, kadang-kadang. Nanti kita belajar paham ya. Mumakin isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il juga menasabkan maf'ul. Fa'il isim fa'il mustatir, takdirnya huwa. Oke, maq'adata maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Mudhaf maq'adata hu mudhaf ilaih. Min ardi tanda jar. Udah gitu dulu. Abang Ajul. Ketiga. Selanjutnya mubtada. Marfu dan tidak dan alfa dhamma. Altiqa khabar. Marfu dan mubtada dan alfa dhamma. Mudhof Tika basyarata. Basyaratai. Syaratain. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur Mudhof. tanda jar. Ya. Karena sim tasniyah. Basyaratai dua kulit, ya kan?
Fasyaratai mudhaf rajulin Rajulin. waw Huruf ataf. imra'atin Atau pada rajulin. atah kepada majrur Majrur. tanda jar Kasrah. kabira ini na'at ini. Nah. Na'at kepada rajulin dan imra'atin. Na'at kepada majrur Majrur. tanda jar Ya. karena isim tasniyah. Oke? Ajnabiyah ini na'at lagi. Na'at kepada rajulin imra'atin. Na'at kepada majrur Majrur. tanda jar Kasrah. Ya. ya karena isim Tasnya. tasniyah. Min Ya. ghairi Majrur dan min. tanda jar Kasrah. mudhaf ghairi Fa'ilin mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Iltika kalimatnya apa? Bukan alif lam itu fi'il itu. Masdar. Iltaqa'a. Yaltaqi'u iltiqa'an. Liqa kan ketemu, ila liqa sampai ketemu kan? Liqa itu masdar 3 huruf artinya laqa'a, laqiya yalqa. Ini udah ditambah hamzah dan ta, ifta'ala. Paham? Iltaqa'a yaltaqi'u iltiqa, bertemu. Coba Arabi'u. Pada Murabi'u tada marfu, dan tidak tanda rafa. rumah masuk kabar Khabar masuk dengan mubtada, tanda rafa. huruf masuk kubulur dari majrur dan mudhaf Tanda jar. kasrah Terus al-adami naat nggak boleh na'at. Tahu nggak kenapa nggak boleh na'at? Karena adami ma'rifah ada alif lam. Kubuli nggak ma'rifah. Kalau na'at kan ma'rifah. Nakirah. Berarti ini mudhaf kubuli. al-adami mudhaf Adami mudhaf ilaih. majrur dan mudhaf Tanda jar. kasrah Oh, huruf ataf halqati ataf pada adami nggak boleh ke adami. Rusak artinya. Kalau kita atah pada adami, halakah kita taruh di adami. Menyentuh kubul halakah. Kan salah. Dari artinya menyentuh kubul manusia dan atau menyentuh halakah. Berarti halakah atahnya kepada kubul. Ngerti kan artinya? Supaya artinya nggak rusak. Kalau nggak seolah-olah halakah kita taruh di adami, menyentuh kubul halakah. Menyentuh susah artinya. Menyentuh kemaluan dan cincin pantat. Susah. Jadi aura atau halakati antah kepada kubuli, antah kepada majrur majrur tanda jar. kasrah Mudhaf halakati mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf mudhaf duburi bi batni tanda jar mudhaf batni arrohati mudhaf ilaih majrur tanda jar au bi bukan bi butun au bi batni rahah au bi butuni, berarti butuni atah kepada rahati kepada batni. Tadi menyentuh dengan perut telapak tangan atau dengan perut jari jemari, berarti butuni atah kepada batni. Butuni atah kepada batni. Tah pada majrur tanda jar mudhaf butuni sabi'i mudhaf ilaih majrur tanda jar. Butunen kalimatnya apa? Jamak. Mufradnya? Batunun. Nah itu batnon kan? Batnon mufrad. Tasniyahnya? Batunani. Jamak taksir? Betul. Asabe? Nah, coba. Asabe kalimatnya? Dengan perut segala jari jemari. Ada segalanya kan? Jamak mufradnya? Soba. Satu jari apa? Hobi. Usbu'on kan? Asbu'on apa usbu'on? Tinggal lihat kamus. Asbu'on atau usbu'on. Bukan pakai sin. Kalau sin seminggu usbu'on kan? Ini usbu'. Satu jari. Asabi' banyak jari. Apa yang mana ya? Apa? Menanya matan izi, matan tasrif. Enggak ada. Matan izi besok. Apa? Udah? Enggak. Nah itu dia harus diulang besok sebelum kita belajar kan. Ulang dulu ya. Walhamdulillahirabbil alamin.